Selamat pagi anak-anak yang terkasih, salam sehat dan penuh sukacita. Terima kasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah bangunkan kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan membaca dan mau merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, renungan hari ini Senin 30 Agustus 2021 yang diberi judul Meminta pada Tuhan, diambil dari 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 13. Nah, anak-anak, yuk hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu dari Salomo. Yuk kita ikutin ceritanya berikut ini. Doa Salomo memohon hikmat. 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 13. Shalom adik-adik, hari ini kita mau mengenal seorang raja loh. Raja tersebut bernama Salomo. Bagaimana ya kisahnya? Yuk kita saksikan. Salomo adalah anak dari seorang raja yang bernama Daud. Nah, kini Salomo menggantikan ayahnya untuk menjadi raja. Hore, kita ada raja baru. Apakah dia bisa menjadi raja atas kita? Hidup raja. Saya seperti Hidup ragu. raja. Hidup raja. Hidup raja. Kita lihat saja nanti. Hidup raja. Yang penting dia sudah jadi Hidup raja atas raja. kita. Hidup raja. Hidup raja. Hidup raja. Suatu ketika, Salomo pergi ke bukit pengorbanan di Gibeon. Ya Tuhan, apakah aku mampu untuk memimpin bangsa ini? Kiranya Engkau menolong aku. Berikanlah, ya Tuhan, apakah aku mampu untuk memimpin bangsa ini? Kiranya Engkau menolong aku, ya Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau.
Salomo, Salomo, Salomo anakku, Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhanlah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja, menggantikan papaku. Sebab Tuhanlah yang mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang besar dan orang banyak. Tuhan, rasa-rasanya aku takut, tapi Tuhan, aku butuh hikmat dan pengertian. Berikanlah Tuhan sekarang hikmat dan pengertian itu kepadaku, supaya aku tidak takut lagi untuk memimpin bangsa ini. Salomo anakku, oleh karena itu yang kau ingini, dan kau tidak meminta kekayaan, umur panjang, atau meminta banyak uang. Wah, Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan sangat baik sekali kepadaku. Setelah dari bukit pengorbanan, Salomo pun kembali ke rumah. Nah, setelah mendapat hikmat dari Tuhan, Salomo pun dengan percaya diri memimpin bangsanya sendiri. Nah, teman-teman, kita juga harus seperti Salomo. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan Yesus untuk segala hal yang akan kita lakukan. Demikianlah cerita ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, Raja Salomo tidak meminta banyak dari Tuhan. Dia hanya meminta hikmat dan pengertian. Salomo meminta dari Tuhan kepintaran supaya dia bisa menjadi pemimpin. Nah, anak-anak, kalau kalian ingin seperti Salomo, ingin pintar, makanya anak-anak harus belajar yang rajin agar anak-anak nanti tetap menjadi anak-anak yang pintar. Nah, anak-anak, itulah renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Tawaris 1 ayat yang ke-10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatnya yang besar ini? Terima kasih, mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, jika sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.